Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Akbar Setiawan dengan NPM 247100008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama ada pengatur dan pembuat kebijakan. Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi berbagai sektor seperti kebijakan moneter, fiskal, perdagangan, dan regulasi industri. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan yang berkelanjutan. Yang kedua itu menyediakan barang dan jasa publik. Pemerintah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat atau sulit disediakan oleh sektor swasta seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Barang dan jasa ini penting untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga ada pengatur pasar dan regulasi. Pemerintah mengatur pasar untuk mencegah praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan besar. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan memastikan persaingan yang sehat. Selanjutnya ada menyediakan keadilan sosial dan ekonomi. Pemerintah berperan dalam redistribusi pendapatan melalui kebijakan pajak, subsidi, dan program kesejahteraan sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di antara warga negara. Terakhir ada stabilisator ekonomi. Pemerintah berusaha mengendalikan inflasi, pengangguran, dan fluktuasi ekonomi dengan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter serta program-program stabilisasi lainnya. Pertanyaan kedua, mengapa pemerintah terlibat dalam kegiatan ekonomi? Yang pertama, mengatasi kegagalan pasar. Terkadang pasar tidak dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang optimal dan efisien, misalnya dalam hal barang publik atau ketidaksejahteraan pendapatan. Pemerintah berfungsi untuk mengatasi masalah ini melalui intervensi seperti pajak, subsidi, dan regulasi. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dalam ekonomi. Pemerintah berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar individu dan kelompok melalui redistribusi pendapatan dan akses yang lebih merata terhadap peluang. Yang ketiga, itu ada menyediakan infrastruktur dan jasa publik. Banyak proyek infrastruktur dan menyediakan barang publik membutuhkan investasi besar yang tidak selalu dapat dilakukan oleh sektor swasta seperti jalan, jembatan, sistem pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat ada mengatur ekonomi makro. Pemerintah berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi dalam kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan mengendalikan inflasi, pengangguran, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pertanyaan ketiga, mengapa tiap negara berbeda dalam peran di bidang ekonomi? Yang pertama ada ideologi politik dan sistem pemerintahan. Negara dengan sistem kapitalisme cenderung memberikan peran yang lebih kecil kepada pemerintah dalam ekonomi. Sementara negara dengan sistem sosialisme atau komunisme lebih banyak melibatkan negara dalam sektor ekonomi. Yang kedua itu ada kondisi ekonomi dan sosial. Negara berkembang dan negara maju memiliki kebutuhan yang berbeda. Negara berkembang cenderung lebih banyak melibatkan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan menyelesaikan masalah kemiskinan. Sementara negara maju lebih fokus pada regulasi pasar yang efisien. Yang ketiga ada budaya dan sejarah. Pengalaman sejarah dan budaya suatu negara dapat mempengaruhi bagaimana pemerintah berperan dalam ekonomi. Misalnya, negara yang memiliki tradisi intervensi negara yang kuat seperti negara Skandinavia cenderung memiliki peran pemerintah yang lebih besar dalam ekonomi. Yang keempat ada kebijakan dan prioritas nasional. Setiap negara memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda sesuai dengan tujuan pembangunan mereka, seperti pengukuran kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing global. Pertanyaan yang keempat, seberapa penting berkemanfaatan peran pemerintah dalam bidang ekonomi? Yang pertama itu ada menciptakan stabilitas ekonomi,
Pemerintah dapat mengelola kebijakan moneter dan fiskal untuk mencegah inflasi yang tinggi, pengangguran massal, dan fluktuasi ekonomi yang merugikan. Yang kedua itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan inovasi. Pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga itu ada mengurangi ketimpangan sosial dengan redistribusi pendapatan melalui pajak dan program sosial. Pemerintah dapat mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi dan sosial yang dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan stabil. Yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam menyediakan lapangan kesehatan, pendidikan, dan jasmani sosial yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.